Jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam. Saya sebenarnya siap bahan lain, tapi Bapak Jack menyiapkan tema. Dan percakapan tentang tema Gemit ini tentu sudah biasa kita lakukan sepanjang persidangan-persidangan klasis jemaat-jemaat. Kita juga sudah dengar di persidangan sinode di Sabu, baik oleh pengkhotbah, sekretaris sinode, sekretaris PGI maupun Profesor Binsar dan Dr. Ira. Dan kami saya kira khotbah hari ini sebenarnya hanya bersifat pengulangan-pengulangan saja daripada apa yang telah kita ketahui bersama tentang tema kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tema kita berbicara tentang seorang nabi yang terkenal namanya Mika. Dan Mika dipanggil ketika Israel berada dalam landscape agama dan politik yang sangat tidak menguntungkan. Situasi politik tidak bagus, situasi agama 11-12. Apa situasi yang tidak baik ini? Situasi yang tidak baik ini ialah merajalelanya para predator dalam bangsa Israel. Predator di bidang agama dan predator di bidang politik. Pemerintah predator makan rakyatnya sendiri. Imam-imam predator karena menyelenggarakan ibadah pakai pesanan. Nabi-nabi predator karena kalau minta nubuat baik saya berbuat baik, kalau minta nubuat jahat saya nubuat jahat. Pemerintah predator, imam predator, nabi predator. Bayangkan ini situasi kita. Dan saya kira benarlah apa yang dikatakan seseorang, bahwa manusia membunuh lebih banyak manusia daripada spesies yang lain. Artinya begini, sederhananya manusia bunuh ayam lebih sedikit daripada manusia membunuh manusia. Karena sekali bunuh ayam mungkin 1000, tapi sekali perang bisa jutaan orang meninggal oleh karena keputusan manusia membunuh sesama. Dan dalam bahasa Mika, pasal 3 ayat 1-3, saudara, manusia bisa dikuliti, kulitnya, dagingnya bisa diiris, tubuhnya bisa dipotong-potong untuk dimasak dalam kuali, persis seperti manusia memasak binatang. Itulah suasana predator dalam kehidupan zaman Mika abad ke-8. Baik pemerintah, baik imam, baik nabi. Dan Bapak Ibu, mohon maaf, yang ini kurang menyenangkan. Kalau Gemit memilih tema ini sebagai tema periode kita, maka minimal ada 2 implikasi penting menurut saya. Pertama, gereja harus belajar untuk mencegah predator berkembang dalam gereja, terutama di kalangan pemimpinnya. Karena Mika bernubuat kepada para pemimpin, bukan kepada jemaat biasa dan kepada rakyat biasa. Maka kalau kita meminjam nasihat Mika kepada para pemimpin untuk tidak menjadi predator, maka pemimpin gereja harus belajar sungguh-sungguh untuk tidak menjadi predator bagi jemaatnya sendiri. Tidak menyenangkan Bapak Ibu. Tapi Mika lebih keras daripada yang saya bicara. Dan yang kedua, kalau kita bicara tentang predator sebagai tema kita, maka kita mesti belajar bahwa gereja harus ada di barisan paling depan bersama semua elemen masyarakat untuk memperjuangkan agar para predator tidak boleh dengan sukarela dan bebas melaksanakan kegiatannya dalam masyarakat. Gereja harus ada di barisan paling depan. Dan ini tanggung jawab kita semua di 2024, 2027. Mampukah kita bersama semua elemen masyarakat pada di garda depan untuk memperjuangkan upaya-upaya mengatasi para predator dalam masyarakat. Dan Bapak Ibu, untuk khotbah hari ini saya hanya bicara tentang ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Dalam ayat 1 hingga ayat yang ke-8 Bapak Ibu, dan seterusnya sebenarnya sampai ayat 16, suasananya adalah suasana sidang pengadilan. Allah membawa umatnya dalam sebuah ruang pengadilan. Istilah pengaduan dalam teks kita menunjukkan itu istilah pengadilan. Dan ada 4 adegan penting dalam ayat 1 sampai ayat 8 di ruang pengadilan ilahi itu. Yang pertama Bapak Ibu, Allah membawa umatnya dalam pengadilan perjanjian. Dasar pengadilan ini ialah perjanjian. Karena umat Allah mengkhianati perjanjiannya, maka Allah kembali membawa mereka ke pengadilan
hanya untuk satu tujuan, menggugat kembali perjanjian antara dia dan umatnya. Karena umat dan Allah sudah menandatangani perjanjian. Tapi sekarang umat Allah melanggar pasal-pasal dalam perjanjian itu. Dan kini konsekuensinya Allah membawa mereka dalam pengadilan. Dan ketika Allah membawa mereka dalam pengadilan, apakah Allah menyuarakan keadilan? Tidak. Apakah Allah menyuarakan penghukuman? Tidak. Tapi baca teksnya. Yang Allah bicarakan dalam ruang pengadilan itu ialah, hai umatku, beta kurang baik kok. Dan karena itu Bapak Ibu lihat, kata-kata yang keluar dalam teks kita adalah ya ayat 3 dan seterusnya. Menuntun, membebaskan, mengutus, mengubah kutuk menjadi berkat oleh Balak. Dan kemudian Bapak Ibu lihat, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan. Sama sekali tidak ada nada mengancam, tidak ada nada penghukuman. Yang ada ialah mengingatkan kembali umat Allah tentang apa-apa yang sudah Allah lakukan. Entah itu tindakan pembebasannya, kebaikannya, kemurahan hatinya, pimpinannya, tindakannya memberi makan di padang gurun selama 40 tahun. Itu yang Allah ingatkan dalam pengadilan perjanjian ini. Itu adegan kedua, Bapak Ibu, dalam pengadilan ilahi. Lalu masuklah kita kepada adegan yang ketiga. Apa jawaban umat Allah terhadap argumentasi Allah di atas? Yang umat Allah sampaikan kepada Allah ialah ibadah komoditas. Ibadah komoditas. Ibadah karena jumlah-jumlah. Ibadah karena sapi. Ibadah karena anak lembu. Ibadah karena minyak-minyak yang dipersembahkan. Bahkan ibadah karena mempersembahkan anak sulung. Ini semua ibadah komoditas. Komoditi. Korban-korban menjadi sesuatu yang begitu penting melampaui isi hati mereka yang memberi persembahan kepada Allah. Allah menyampaikan kemurahan hatinya. Umat Allah membela dirinya. Kami sudah beribadah kepada Tuhan. Benar. Mereka sudah beribadah kepada Tuhan. Tapi ini ibadah komoditas. Ibadah dijadikan komoditi. Dan saya kira dalam masyarakat itu sudah biasa. Bagaimana ibadah menjadi komoditas yang bisa dieksploitasi oleh siapapun demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Dan karena itu datanglah jawaban Tuhan dalam ayat 8 kepada kita. Bahwa Allah menentang ibadah komoditas. Dan apa yang Allah inginkan, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati. Itu bukan ibadah komoditas. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan ayat 8 kita? Ayat 8 dimulai dengan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah umat Allah sudah mengetahui apa itu kebaikan? Sudah. Karena firman Allah sudah disampaikan kepada mereka. Mereka sudah mengetahui segala sesuatu tentang kebaikan, tentang kebenaran, tentang kasih Tuhan. Mereka sudah tahu semua. Lalu masalahnya apa? Masalahnya seperti kata Wesley. Pengetahuan yang di otak itu tidak terbangun jembatan ke hati. Tidak ada jembatan yang menghubungkan antara otak dan hati. Itu sebabnya semua pengetahuan tentang kebenaran dan kebaikan tidak sampai kepada hati. Padahal saudara, menurut Wesley, seharusnya terjadi jembatan. Apa yang kita ketahui dengan otak harus jatuh sama dengan apa yang menggerakkan hati kita untuk melakukan. Dan itu jembatan tidak terbangun. Manusia bisa membangun jembatan kilometer, tapi manusia seringkali gagal membangun jembatan antara otaknya dan hati. Jaraknya 1 jengkal. Tapi kegagalan terbesar kita membangun jembatan antara dua tempat penting dalam hidup kita. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, pertanyaan dilanjutkan. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripada? Sebenarnya jawabannya sederhana. Apa yang diketahui otakmu tentang kebenaran, lakukanlah itu. Dan Al-Mika mencoba meringkaskan 3 hal penting Bapak Ibu. Dari pesan 3 nabi penting yang berjalan hampir bersamaan. Atau bersamaan dengan Mika.
Amos sudah selesai bernubuat ketika Mika bernubuat. Pesan Amos tentang keadilan. Dan pesan Amos diambil, inti pesan Amos diambil oleh Mika. Berlaku adil. Lalu kemudian setelah Amos pergi, datang nabi berikut. Ya. Nabi Hagai. Tentang apa? Dia bicara tentang Nabi Hosea yang sesaman dengan Mika itu Nabi Hosea. Apa Nabi Hosea? Kesetiaan perjanjian. Suami istri. Hosea disuruh menikah dengan pelacur untuk bicara tentang kesetiaan. Inti Hosea tentang kesetiaan diambil oleh Mika dalam frasa cintailah keadilan. Lalu inti pemberitaan Nabi Yesaya tentang kesetiaan, tentang rendah hati, tentang berjalan bersama Tuhan, itu diambil oleh Mika, dirumuskan dalam bagian yang ketiga, dan berjalanlah dengan rendah hati di hadapan Allah. Tiga inti pesan dari tiga nabi besar yang berjalan sesama dengan Mika diambil dan menjadi satu ayat sederhana, tapi demikian luar biasa. Dan karena itu dalam Talmud para rabi Yahudi menyimpulkan begini, bahwa seluruh pesan kenabian, seluruh pesan para nabi boleh diringkas hanya dalam satu ayat ini, Mika 6 ayat 8. 613 perintah Taurat bisa diringkas hanya dalam satu ayat ini. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Nah saudara, apa itu berlaku adil? Ada beberapa pengertian. Saya kira kita semua sudah tahu, saya sampaikan kembali untuk mengingatkan kita. Yang pertama Bapak Ibu, ketika berbicara tentang keadilan, teks Nabi Mika dan perjanjian lama pada umumnya bicara tentang baik menghukum para pelaku ketidakadilan, menghukum para predator, maupun menciptakan sistem hukum yang menjamin hak-hak. Kalau kita hanya hukum saja tanpa menciptakan sistem yang menjamin hak-hak rakyat, tidak akan ada keadilan. Penghukuman berjalan, tapi sistem keadilan mesti dibangun. Itulah keadilan menurut perjanjian lama. Apa itu keadilan? Suatu tindakan yang kita lakukan dengan rasa hormat, dengan integritas, sambil membangun kesadaran. 10/5 sama dengan 2 tidak otomatis keadilan. Kalau 2 itu tidak dilakukan dengan integritas, dengan rasa hormat, dan dengan kesetaraan. Bisa jadi 10 kue saya bagi pada 5 orang, masing-masing dapat 2. Secara matematik itu adil. Tapi kalau saya lakukan dengan intimidasi, saya lakukan dengan kekerasan, dengan paksaan, tidak akan adil. Jumlahnya tetap adil secara matematis, tapi nilainya tidak adil karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak adil. Apa itu keadilan Bapak Ibu? Keadilan adalah menghukum para pelaku di satu sisi, tapi pada sisi yang lain merawat para korban ketidakadilan. Kita tidak hanya bisa protes tentang ketidakadilan, kita juga harus menolong para korban dari peristiwa-peristiwa yang tidak adil. Apa itu ketidakadilan? Maaf, apa itu keadilan? Keadilan dalam perjanjian lama biasa disandingkan dengan kebenaran. Maka kalau kita memperjuangkan keadilan dan kebenaran secara bersamaan, maka kebenaran itu yang kita dorong untuk semakin bertambah-tambah dalam masyarakat. Dan kalau banyak orang berperilaku benar, maka masalah-masalah hukum dengan sendiri akan berkurang. Kenapa? Karena semua orang menyadari tentang kebenaran. Apa itu keadilan? Bapak Ibu, dalam perjanjian lama ada 4 kuartet orang miskin. Ada 4 kuartet orang-orang dalam kelas bawah yang perlu diperhatikan. Mereka adalah janda-janda, anak yatim piatu, imigran, dan orang miskin. Itulah 4 kuartet orang-orang yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang memperjuangkan kebenaran. Karena inilah orang-orang yang berada dalam struktur paling bawah masyarakat kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Alkitab Mika menggunakan kata berlaku adil. Bukan hanya keadilan, berlaku adil. Artinya kita dipanggil tidak untuk melipat tangan kalau bicara tentang keadilan, tapi mengulurkan tangan. Karena ini perbuatan.
Ini tindakan, bukan konsep. Kalau gereja bicara tentang keadilan, kami sedang tidak berbicara hanya semata-mata tentang teologi, tapi kami berbicara tentang mengulurkan tangan. Tindakan mengulurkan tangan apa yang harus kami lakukan sebagai gereja supaya tercipta keadilan dalam masyarakat kita. Itu tentang keadilan. Yang berikut tentang mencintai kesetiaan. Apa itu mencintai kesetiaan? Bapak Ibu, dalam teks ini kesetiaan itu berkaitan dengan kesetiaan perjanjian. Allah berjanji dan Allah setia pada janjinya. Dan kalau Allah meminta kita untuk mencintai kesetiaan, artinya melihatlah kepada cinta Allah yang diberikan kepada kita. Cinta itu cinta yang diberikan dengan komitmen dan dengan pengorbanan. Begitu Allah berjanji, dia komit. Dan begitu dia berjanji, dia berkorban. Hatinya sering sakit hanya gara-gara dia menjaga konsistensinya untuk mencintai kita. Terlalu banyak Allah sakit hati gara-gara dia mencintai kita. Tapi itu yang namanya kesetiaan. Mencintai membutuhkan komitmen, tapi mencintai juga membutuhkan pengorbanan. Saya mencintai istri saya berkomitmen membangun rumah tangga dengannya. Dan dalam membangun rumah tangga, saya harus banyak berkorban untuk menjaga rumah tangga ini. Tanpa pengorbanan tidak ada rumah tangga yang bisa bertahan untuk berumur panjang. Dan kalau Allah mencintai kita seperti itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai orang lain dalam kehidupan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, berjalan dengan rendah hidup, dengan rendah hati di hadapan Allah. Dalam terjemahan Yunaninya, Ibraninya, berjalanlah dengan Tuhan secara rendah hati. Ada dua hal di situ. Kita harus tetap berjalan bersama Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dan dalam perjalanan bersama Tuhan, kita diminta untuk melakukannya dengan rendah hati. Tidak ada orang yang bisa berjalan bersama Tuhan dengan kesombongan. Dan kalau gereja berjalan bersama Tuhan, gereja sedang meminta Tuhan untuk membimbing. Gereja sedang meminta Tuhan untuk menuntun. Gereja meminta Tuhan untuk memberi hikmat. Meminta Tuhan untuk memberi kuasa. Karena tanpa itu gereja tidak bisa berjalan. Dan kalau gereja punya pengalaman untuk berjalan bersama Tuhan, maka gereja harus berjalan bersama orang lain. Gereja tidak boleh menikmati hak istimewa untuk berjalan sendiri bersama Tuhan. Itu sebabnya gereja disebut the pilgrim people of God. Kami sudah menyeberangi perjalanan bersama Tuhan. Dan perjalanan itu perjalanan yang menyenangkan. Maka mari dunia, marilah berjalan bersama kami dengan Kristus. Kenapa? Kami punya pengalaman sebagai gereja bahwa perjalanan bersama Kristus perjalanan yang menyenangkan. Maka marilah kita berjalan bersama-sama. Itulah perjalanan bersama Tuhan. Dan yang kedua, perjalanan yang rendah hati. Ini bukan perjalanan kesombongan. Kesombongan yang membuat Israel jatuh. Karena itu mereka diminta untuk berjalan dengan rendah hati. Kalau kami mengklaim diri sebagai gemit yang berjalan dengan rendah hati, berjalan bersama Tuhan, maka seluruh perjalanan gereja ini harus terlihat ada sebuah perjalanan kerendah hatian. Bukan perjalanan kesombongan, bukan perjalanan keangkuhan. Mengapa, saudara? Karena kami menyadari bahwa kami dengan kekuatan gemit tidak bisa melakukan banyak hal, kecuali Tuhan ada bersama kami dan memberi pertolongan. Sumber daya gemit tidak cukup untuk mengeluarkan gemit dari berbagai-bagai hal. Sumber daya gemit tidak cukup untuk menolong masyarakat, mengeluarkan mereka dari jebakan para predator. Kecuali dengan rendah hati kami minta Tuhan bimbing kami. Tuhan tolong kami. Tuhan beri kami hikmat. Tuhan beri kami kekuatan. Karena kami percaya hanya perjalanan bersama Tuhan yang bisa menyelesaikan banyak hal. Orang-orang yang berjalan bersama Tuhan memiliki cukup kekuatan untuk mengalami segala perkara. Saya tidak kuat, Tuhan. Tapi karena Tuhan kami berani menghadapi segala perkara. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya perintah gereja kepada kita untuk melakukan keadilan
dan mencintai kesediaan. Itu bukanlah beban yang mustahil. Itu bisa kita lakukan. Kenapa? Kami sedang belajar berjalan bersama Tuhan dan kami melakukannya dengan rendah hati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.